Silakan masuk, Bu. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Bidan April yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Oksi. Baik, dengan Ibu Oksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pranikah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari konseling ini adalah agar Ibu mengetahui persiapan pernikahan. Nah, pernikahan di sini adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Selanjutnya ada hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual di sini memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah, dan jarak kelahiran. Selanjutnya ada persiapan pranikah. Persiapannya di sini ada persiapan fisik seperti tanda-tanda vital. Setelah itu ada persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin, terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronik. Selanjutnya ada status imunisasi TT untuk pencegahan dan perlindungan dari penyakit tetanus. Selanjutnya ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Ibu sebaiknya berpakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Setelah itu tidak dibiarkan lembab tapi dibiarkan kering. Selanjutnya ada tindak kekerasan yang mengganggu pranikah. Yang pertama ada kekerasan fisik seperti memukul, mendendang, menampar. Selanjutnya ada kekerasan secara psikis seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan. Setelah itu ada kekerasan seksual seperti memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Setelah itu ada penelantaran seperti tidak memberi nafkah istri. Selanjutnya ada eksploitasi seperti memanfaatkan. Di sini ada bentuk kesetaraan gender pada keluarga. Nah, bentuk kesetaraannya di sini tugas dan peran ibu dengan suami itu sama. Selanjutnya ada organ reproduksi perempuan, yang dimana terdiri dari rahim, lubang kencing, lubang vagina, dan anus. Setelah itu ada organ reproduksi laki-laki seperti kemaluan, penis, kepala penis, kantung sperma. Selanjutnya ada di sini kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Selanjutnya ada metode kontrasepsi yang dianjurkan untuk menunda kehamilan, seperti pil, suntik, kondom, setelah itu IUD, implan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses kehamilan. Nah, proses kehamilan di sini adalah sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba Fallopi. Selanjutnya adapun di sini tanda-tanda kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan di sini adalah mual muntah, tes kehamilan positif, setelah itu tidak nafsu makan, setelah itu payudara membengkak, dan perut mengalami kram bagian bawah. Setelah itu ada memeriksakan kehamilan. Nah, memeriksakan kehamilan di sini ada timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, nilai status gizi, pengukuran janin, dan lain sebagainya. Baik, ada di sini menjaga kehamilan. Nah, bagaimana sih cara menjaga kehamilan? Yang pertama ada jangan kelelahan. Setelah itu berbaring selama 1 jam pada siang hari, lalu berpakaian longgar. Selanjutnya posisi hubungan seksual perlu diatur. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, menu selama kehamilan itu apa aja? Tuh, yang pertama ada sayur, setelah itu ada protein, buah, nasi, roti, sereal, susu. Setelah itu ada makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, selanjutnya kehamilan dan persalinan beresiko. Di sini ada 4, yaitu terlalu lama untuk hamil, kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, selanjutnya terlalu sering hamil, anak lebih dari 3, selanjutnya terlalu dekat atau rapat, jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Nah, apa sih tanda bahaya kehamilan? Tanda bahaya kehamilan di sini ada perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, bengkak di kaki, demam, keluar cairan ketuban, muntah terus, dan tidak nafsu makan. Selanjutnya ada kondisi emosional ibu hamil, seperti ibu hamil mudah tersinggung, perasaan mudah lelah, mencemaskan perubahan fisiknya,
merasa belum siap dan ingin diperhatikan. Nah, setelah itu di sini ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Nah, P4K di sini ada bagi ibu hamil diberikan buku KIA yang berisi catatan kesehatan ibu. Selanjutnya tujuannya di sini terdatanya sasaran ibu hamil, adanya perencanaan, terlaksananya pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Adapun di sini tanda-tanda ibu melahirkan, tanda-tandanya perut mula secara teratur, mula sering dan lama, keluar lendir bercampur darah, keluar air ketuban dari jalan rahim. Di sini ada perawatan pasca persalinan. Yang pertama melakukan perawatan tali pusat dengan kasa bersih, kering, steril setiap hari sampai tali pusat lepas. Setelah itu pemberian imunisasi hepatitis B. Selanjutnya meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan. Selanjutnya di sini ada inisiasi menyusu dini. IMD, inisiasi menyusu dini, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pemberian ASI secara eksklusif pada bayi, hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan. Selanjutnya ada manfaat pemberian ASI. Manfaatnya di sini mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi. Setelah itu dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi. Selanjutnya, ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Adapun di sini infeksi menular seksual atau IMS ada 3. Yang pertama ada gonore, kencing nanah. Yang kedua ada sifilis, raja singa. Yang ketiga ada herpes genitalia. Setelah itu ada penularan HIV dan AIDS. Yang pertama hubungan seks tidak aman. Selanjutnya HIV dapat menular melalui transfusi darah. Selanjutnya selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik bergantian juga beresiko. Baik, selanjutnya ada deteksi dini kanker. Nah, cara untuk mendeteksi dini kanker yang pertama ada dilakukan secara pap smear. Setelah itu ada tes IVA. Selanjutnya di sini ada kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan. Setelah itu faktor psikis ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah Ibu ingin bertanya? Baik Ibu, pada siang hari ini saya akan mengevaluasi kembali dari apa yang saya jelaskan tadi. Ibu bisa sebutkan apa itu pernikahan? Jadi pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Baik, pernikahan Ibu sudah mengerti. Sekarang saya selanjutnya mengevaluasi tentang alat kontrasepsi yang untuk menunda kehamilan. Ibu bisa sebutkan salah satunya? Ada kondom, terus ada pil, susuk, suntik. Baik, itu saja ya Bu. Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.